Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Ini saya baru bisa nyalain kamera ya, karena kemarin ada urusan. Ada salah satu saudara saya yang mengalami musibah, jadi saya harus nengokin dia. Dan sementara Lendra dan juga Tony ini belum pulang teman-teman. Setelah terakhir saya melihat mereka bertarung dengan Reza ya, saya melihat mereka itu kewalahan dan juga sepertinya sudah menggunakan segala cara, tetapi tidak dapat untuk mengalahkan si Reza. Di sini saya ambil kesimpulan bahwasanya Reza itu sekarang sudah menjadi siluman sepenuhnya ya. Itu kesimpulan saya teman-teman. Mudah-mudahan asumsi yang saya katakan ini tidak benar ya, karena oleh ayahnya Reza waktu sebelum dileburkan oleh Tony ya, beliau mengatakan bahwasanya Reza akan, kalau sudah waktunya, Reza akan berubah dan dapat menyelakai siapapun orang yang di dekatnya. Dan ini kekhawatiran ini semakin terbayang-bayang di pikiran saya. Bukan berarti saya itu takut akan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi kewaspadaan kita, karena saya melihat Lendra sekuat itu digabung sama Tony juga sepertinya tidak mampu untuk mengalahkan si Reza. Dan pada malam hari ini saya ingin menusul mereka ya, Tony dan juga Lendra, karena dari video yang mereka upload itu mereka belum pulang. Entah saya selisih ban atau soalnya dihubungin dia nggak aktif, dan dari siang dikabarin juga nggak aktif, sampai tadi habis maghrib juga dikabarin, mereka berdua dikabarin nggak aktif. Dan malam-malam ini saya putuskan untuk menyusul tempat di mana Lendra itu kemarin bertarung dengan Reza. Baik teman-teman, seperti apa nantinya, atau seperti apa nanti perjalanan saya, entah itu nanti bertemu dengan Reza atau bertemu dengan sosok-sosok lainnya, nanti saya akan videokan. Saya coba akan menelusuri di sekitar sini sampai ketemu di tempat sesuai dengan yang saya lihat di video itu. Itu putih-putih apa ya teman-teman? Pocong apa kunti ya? Kalau kunti kayaknya. Kok ada tangannya? Padahal baru saja saya mau ngomong, sudah lama sekali tidak melihat sosok kuntilanak. Ini datang kuntilanak. Kok kecil? Kok kayak nyuruh saya ke situ? Sebentar. Kuntilanak kah? Kok mirip? Subhanallah. Ini korinya Lendra teman-teman. Kalau korinya Lendra datang ke sini, berarti Lendra dalam bahaya ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini benar korinya Lendra? Ya. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan Lendra? Di mana Lendra? Lendra di rumah Om. Di rumah? Iya. Loh, tadi Om mau berangkat Lendra tidak ada.
Lendra di rumah mana? Di rumahnya omah om. Rumah tadi, apa mungkin saya selisipan ya? Lalu Tony? Tony bersama Lendra om. Alhamdulillah. Sebentar. Kamu datang menemui saya biasanya itu karena Lendra dalam bahaya. Terus kenapa kamu datang menemui saya, ini ada apa? Apa kamu disuruh Lendra? Iya om. Untuk mengasih tahu om. Masih tahu apa? Bukankah saya melihat Lendra dan juga Tony hampir terluka oleh Reza? Betul om. Lalu apakah mereka sudah mendapatkan cara untuk melangkah? Mereka sudah bertemu dengan Sunan Kalijaga om. Lendra dan juga Tony bertemu dengan Sunan Kalijaga. Iya. Subhanallah. Lalu kamu datang ke sini disuruh Lendra untuk memberikan informasi apa? Menurut Lendra, om ditugaskan untuk mencari saudaranya Reza. Cari saudaranya Reza. Bukankah ayahnya yang mengaku sebagai ayahnya Lendra itu mengatakan bahwasanya saudaranya Reza itu sudah terbunuh waktu mereka itu berdua terlihat berbeda. Betul om. Lalu saya harus mencari di mana makamnya? Bukan om. Lalu Om mencari di alam gaib om. memang saudaranya Reza ada di alam gaib, Iya om. bisa berkomunikasi dengan kita. Bisa. Om Baik, harus membujuk dia om, Mem- supaya dia bisa membantu om untuk menangani Reza om, dan menenangkan Reza om. untuk menangani Reza dan menenangkan Reza. Lalu bukankah katanya Lendra sudah bertemu dengan Sunan Kalijaga? Ya kalau gitu saya pulang saja. Sunan Kalijaga sedang mencari informasi om, biar Reza bisa terkalahkan om. Oh, jadi sembari menunggu Sunan Kalijaga memanggil kembali Lendra dan juga Tony, saya disuruh untuk mencari saudaranya Reza. Iya om. Lalu dibujuk supaya mau menolong kita. Betul om. Tapi saya tidak tahu sosok saudaranya Reza itu seperti apa. Dia buruk rupa om, dan dia sudah menjadi siluman. Astagfirullahaladzim. Baik, kalau gitu, kalau seperti itu, sampaikan kepada Lendra. Mungkin malam hari ini Om akan mencari keberadaan saudaranya Reza. Baik om, tetapi harus hati-hati dengan Reza om. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ternyata tadi benar adalah korinnya Lendra. Dia datang ke sini sengaja disuruh oleh Lendra untuk menemui saya, menginformasikan bahwasanya Lendra dan Tony itu sudah sampai rumah. Mungkin saya selisiban ya, atau beda jalur. Terus mengatakan juga bahwasanya mereka baik-baik saja. Dan ini anehnya teman-teman, Lendra dan Tony kan tadi katanya sudah bertemu dengan Sunan Kalijaga untuk
mencari tahu kelemahan atau mengalahkan Reza. Kenapa Lendra punya pikiran saya disuruh mencari saudaranya Reza untuk membujuk supaya dapat membantu kami ya? Apa jangan-jangan Reza itu dapat kayak diomongi lah atau dikandani lah, atau mungkin dapat mendengarkan perkataan dari saudaranya Reza. Aduh, ini saya nggak tahu ya. Ini saya mau telepon Lendra dulu teman-teman untuk memastikan apakah benar bahwasanya saya itu harus mencari saudaranya Reza untuk membantu kita dan membujuk untuk membantu kita. Saya juga tidak tahu buruk rupanya seperti apa, sosoknya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan tingginya semana atau besarnya semana. Saya tidak tahu. Tapi kalau dari umur atau dari melihat Reza seperti itu, kemungkinan saudaranya Reza itu ya tidak jauh lah sama seperti Reza. Ini cuaca hujan udah mulai turun teman-teman. Kita tunggu saja. Nanti saya akan mencari di sekitaran sini atau saya akan menuju ke alam gaib untuk mencari tahu keberadaan Reza. Saudaranya Reza. Oke. Baik teman-teman, saya tadi sudah telepon dengan Lendra. Ternyata benar Lendra sudah sama Tony itu sudah di rumah, tapi tidak pulang ke rumah saya, jadi ke rumah rumahnya Lendra ya. Karena tadi saya juga tidak ke rumah Oma dulu karena saya langsung berangkat ya, karena saya pikir Lendra itu masih dalam perjalanan atau masih di tempat di mana Lendra bertarung dengan Reza. Dan tadi juga saya sudah telepon dan bertanya, Lendra membenarkan bahwasanya Lendra menyuruh kurirnya mencari tahu keberadaan saya dan sekaligus memberitahu saya untuk mencari saudaranya Reza. Itu benar ya, tadi sudah dibenarkan, saya sudah telepon. Nah karena saya kurang percayaan, akhirnya saya telepon, tapi Lendra mengatakan benar. Baik teman-teman, sebenarnya saya tidak ingin menggunakan ini atau tidak melakukan ini karena saya lama banget tidak melakukan ini ya. Bismillah, saya akan pergi ke alam gaib atau alam sebelah teman-teman, untuk mencari salah satu makhluk yang menurut saya tingginya sama seperti Reza dan buruk rupa. Ya saya tidak tahu ya itu makhluk seperti apa saudaranya Reza, saya tidak tahu. Saya juga belum pernah melihatnya, hanya mendengar dari perkataan makhluk yang mengaku sebagai ayahnya Reza. Itu pun dibunuhnya itu ketika lahir. Jadi saya hanya berasumsi bahwasanya ketika saya akan mencari kalam gaib, saya mencocokkan postur tubuhnya, tinggi badannya itu seperti Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Broto. Waalaikumsalam Eyang. Ada apa? Mohon maaf Eyang, sebenarnya saya tidak ingin memanggil panjenengan. Tidak usah berkata seperti itu. Sudah sepantasnya apa yang kau inginkan diriku dapat menurutinya. Inji Eyang, Eyang bawa saya ke alamnya Eyang. Untuk apa kau ingin
datang ke alamku. Apakah kau ingin bertemu dengan diriku? Bukan yang, jika saya ingin bertemu dengan yang, cukup saya bisa berkomunikasi lewat batin seperti ini yang. Lalu apa yang kau inginkan hingga kau ingin ke alam kami? Seperti ini yang. Ada satu makhluk yang bisa dikatakan itu buruk rupa, tetapi saya tidak tahu buruk rupa itu dalam arti seperti apa. Tetapi makhluk itu ada hubungannya dengan masalah yang sedang saya alami. Setiap mempunyai masalah, kenapa dirimu tidak melibatkan diriku agar diriku dapat membantu kalian? Iya yang, mohon maaf yang, selagi diriku dapat menyelesaikannya, saya tidak ingin merepotkan Eyang. Begitu ya, baiklah. Akan kubawa dirimu ke alamku. Tapi yang bukan hanya jiwaku saja yang ke alam Eyang, tetapi Eyang bisa nggak membawa ragaku juga ikut bersama Eyang agar diriku di sana dapat leluasa melihat makhluk yang mungkin menurut saya itu adalah makhluk yang saya cari. Tentu saja cucuku. Bukan hanya dirimu, bahkan keluargamu dan seluruh orang terdekatmu juga dapat kubawa. Tidak yang. Saya tidak itu. Bukan itu maksud saya yang. Maksud saya, sekarang saya ingin ke sana, tetapi raga saya itu juga ikut. Baiklah. Tahan napasmu. Baik yang. Jangan membuka mata jika diriku belum menyuruhnya. Baik yang. Wah. Kau sudah melihatnya. Iya yang, mungkin makhluk itu saja yang menurut saya itu mohon maaf yang, mukanya itu lebih hancur. Di antara semua makhluk yang kau lihat, kenapa kau hanya melihat makhluk itu? Saya memiliki asumsi yang bahwasanya makhluk itu tinggi badannya atau bentuk badannya itu sama dengan anak yang sedang saya tangani yang. Baiklah, kau yang akan memanggilnya atau diriku yang akan menariknya ke tempat ini. Jika berkenan, yang saja yang menarik ke tempat ini, biar nanti saya dapat berkomunikasi dengannya. Tentu saja. Lalu apa lagi yang harus saya lakukan? Tidak perlu Eyang, karena saya itu menginginkan ingin bersahabat dengan makhluk itu, karena ada satu misi yang harus diselesaikan dengan makhluk itu. Baiklah. Tetapi kau jika sampai diserang oleh makhluk itu, diriku akan tidak tinggal diam. Baik Eyang, terima kasih Eyang. Wahai kau makhluk, hadirlah. Kau harus berhati-hati, Proto. Sepertinya makhluk itu tidak senang dengan kehadiran dirimu. Sebentar Eyang, lebih baik Eyang keluar terlebih dahulu, biar saya yang akan berkomunikasi dengan makhluk itu. Baiklah, jika itu yang kau inginkan.
Teman-teman, saya tadi memanggil Eyang Barukalong untuk meminta tolong supaya saya dapat masuk ke dalam alam itu. Dan diantara makhluk lainnya, saya malah tertarik dengan makhluk ini. Maka saya tadi berbicara sama Eyang Barukalong untuk saya dapat menarik makhluk ini ke alam kita. Karena dilihat dari postur tubuhnya teman-teman, ini hampir mirip dengan Reza ya. Saya cobakan berkomunikasi dengan baik-baik karena tujuan saya ingin membujuk dia supaya dapat membantu saya untuk melumpuhkan atau bernegosiasi atau mengalahkan Reza lah, intinya itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kau dapat bicara? Duh, mohon maaf. Nama saya Broto. Sebentar, saya tidak menyakiti. Saya tidak ingin menyakitimu dan saya di sini sengaja menghadirkan dirimu ke alam ini. Ada yang ingin saya bicarakan. Aduh, saya tidak mengerti lagi bahasanya. Seperti ini saja, dengarkan cerita saya, lalu apa yang harus saya lakukan. Seperti ini, saya mempunyai saudara, sedang berubah wujud menjadi makhluk seperti siluman seperti diri. Namanya adalah Reza. Apa kau mengenalnya? Sebentar. Jangan. Sebentar. Teman-teman, saya tidak mengerti bahasanya. Ini saya sendirian, saya tidak dapat menarik untuk masuk ke raga saya. Lalu apa yang saya lakukan ya? Baiklah. Mohon maaf. Apakah jenengan mau ikut dengan diriku? Ikut. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Ini dia bukan ya? Tapi ketika saya menyebut nama Reza dan saya ingin coba untuk mengajaknya, tetapi malah makhluk itu seperti tidak suka. Wah, bagaimana Broto? Aduh Eyang, sepertinya makhluk itu marah dengan saya. Bagaimana? Sudah aku katakan, jika kau tidak mampu melawannya, biar diriku saja. Iya Eyang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Eyang cari tahu keberadaannya, biar saya akan memberitahu kepada Lendra dan juga Tony. Baiklah. Nanti diriku akan hadir dalam mimpimu. Baik Eyang. Terima kasih Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Eyang Barukalong ingin membantu untuk mencari keberadaan makhluk itu. Mudah-mudahan nanti kita dapat petunjuk ya. Mungkin video ini cukup sampai di sini teman-teman. Saya akan pulang memberitahu ke Lendra bahwasanya apa yang sudah saya lihat mungkin ada benarnya di Lendra. Terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.